Indonesia di tengah peta kemiskinan global, sebuah refleksi serius. Data terbaru dari World Bank yang dirilis dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengungkap potret kemiskinan global yang mengejutkan. Dalam daftar negara dengan persentase penduduk miskin tertinggi, Indonesia berada di posisi kedua, hanya di bawah Zimbabwe. Sebanyak 60,3% penduduk Indonesia tercatat hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar internasional. Angka ini jauh melampaui negara-negara lain seperti El Salvador, Brasil, Iran, hingga Vietnam. Temuan ini bukan hanya statistik biasa. Ini adalah cermin realitas sosial yang sedang kita hadapi. Ketika lebih dari separuh rakyat Indonesia masih tergolong miskin secara global, artinya pertumbuhan ekonomi kita belum benar-benar inklusif. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, dominasi sektor informal, hingga belum optimalnya perlindungan sosial menjadi faktor penyebab utama tingginya angka kemiskinan ini. Berbeda dengan klaim optimisme makroekonomi, data ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan belum dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Masih banyak warga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan dasar, maupun pekerjaan yang memberikan penghasilan memadai dan berkelanjutan. Lebih dari itu, tingginya angka kemiskinan juga membawa dampak jangka panjang, menurunkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan potensi kerentanan sosial, dan membebani anggaran negara lewat subsidi dan bantuan sosial. Ini adalah tantangan besar yang memerlukan respons lintas sektor, mulai dari reformasi kebijakan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan program pendidikan dan keterampilan, hingga digitalisasi jaring pengaman sosial yang tepat sasaran. Gambar seorang pria tua dengan mangkuk kosong yang ditampilkan dalam infografis ini menggambarkan wajah kemiskinan yang nyata. Bukan sekadar angka, tetapi manusia yang hidup dalam keterbatasan. Ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal angka-angka pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang sejauh mana kita berhasil mengangkat harkat hidup rakyat kecil. Sebagai bangsa besar, Indonesia tidak boleh mengabaikan peringatan ini. Diperlukan kemauan politik yang kuat, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. Kita tidak bisa lagi menunda. Saatnya memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.